Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Rosikin, NIM E2019-3151. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud, yaitu tentang pendapatan nasional dan juga konsep pendapatan nasional. Baik, mungkin telah kita banyak mendengar apa itu pendapatan nasional. Secara sederhana, pendapatan nasional merupakan pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga yang ada dalam suatu negara. Jadi yang dimaksud pendapatan nasional itu adalah total seluruh pendapatan dari masyarakat yang berada di suatu negara. Semisal di Indonesia, pendapatan nasional bisa kita tentukan dengan berapa keseluruhan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat Indonesia. Dan di sini juga pendapatan nasional adalah suatu indikator untuk dapat mengukur suatu perkembangan, tingkat pembangunan dan kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu atau masa ke masa. Jadi dalam pendapatan nasional ini bisa menjadi suatu indikator atau tolak ukur negara itu termasuk negara yang berkembang ataupun negara yang maju. Bisa diketahui dengan keseluruhan pendapatan nasional itu. Dan manfaat daripada perhitungan pendapatan nasional ini, saya di sini langsung menyebutkan ada 9 manfaat yang akan suatu negara peroleh jika menerapkan ataupun melakukan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, dan juga mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Dan disitu juga membanding kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kuantitas atau kualitas hidup suatu negara, dan juga sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup atau standar hidup dalam suatu negara dengan negara yang lainnya, dan juga sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan dari waktu ke waktu, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Jadi manfaat yang bisa kita dapatkan secara rinci ataupun secara sederhana, yaitu kita bisa mengetahui, mengevaluasi dan juga membandingkan kinerja ekonomi maupun perkembangan ekonomi dari masa ke masa ataupun dari kepemimpinan, misal dari kepemimpinan ini bisa kita ketahui dengan sektor perhitungan pendapatan nasional ini. Adapun di sini juga mengenai konsep daripada pendapatan nasional. Dalam konsep pendapatan nasional di sini ada yang namanya produk domestik bruto atau GDP, dalam bahasa Inggrisnya disebut gross domestic product. Yang di sini merupakan jumlah produk berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Jadi yang dimaksud dengan produk domestik bruto ini adalah suatu hasil produksi dalam suatu wilayah ataupun dalam suatu negara, domestik negara. Itu yang dimaksud dengan domestik bruto. Dan yang selanjutnya itu produk nasional bruto atau GNP, yang dalam bahasa Inggris gross national product, yaitu merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun. Jadi tolak ukur ataupun perhitungannya itu selama 1 tahun, yaitu mengenai produk nasional, yaitu berarti produk ataupun barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Dan juga ini dihasilkan oleh warga negara yang menjual pakaian ataupun yang bekerja di luar negeri, gitu. Jadi semisal contoh seperti seorang pria ataupun laki-laki asal Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia, itu termasuk daripada produk nasional bruto. Dan selanjutnya yaitu produk nasional neto, yakni penyusutan dalam penggantian barang modal bagi peralatan produksi dipakai dalam proses produksi. Jadi produk nasional neto ini umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Jadi di sini juga terdapat
rumus yang mana NNP ini adalah produk nasional neto sama dengan GNP tadi adalah produk nasional bruto sama dengan depresi atau penyusutan barang dan modal. Dalam produk nasional bruto juga ada rumus. Di sini juga terdapat rumus-rumusnya, cara perhitungan daripada pendapatan nasional neto, bruto, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income, merupakan pendapatan yang dihitung merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan rumusnya di sini adalah NNI, pendapatan nasional neto, sama dengan NNP, produk nasional neto, dikurangi pajak tidak langsung. Dan selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, jadi per individu. Jadi pendapatan perorangan ini adalah pendapatan per individu, income yang diperoleh oleh setiap individu. Dan di sini juga ada rumus PI atau pendapatan perseorangan sama dengan NNI. NNI ini adalah pendapatan nasional neto, dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment ataupun keuangan elektronik ya, payment. Yang selanjutnya itu pendapatan yang siap dibelanjakan ya, yang disebut dengan pendapatan yang siap dibelanjakan juga disebut dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi pendapatan yang siap dibelanjakan ini pendapatan yang sudah matang, yang memang sudah siap untuk dibelanjakan baik berupa barang maupun jasa. Dan di sini juga ada rumus yaitu DI, pendapatan yang siap dibelanjakan, sama dengan PI, pendapatan perseorangan, dikurangi pajak tidak langsung. Nah, dan juga di sini ada klasifikasi perekonomian Indonesia yang itu meliputi sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian dan juga konsep pendapatan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.